Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani Sardina Putri, NIM 195231282 dari kelas PBS 6F UIN Raden Ahmad Said, Surakarta. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang analisis laporan keuangan menggunakan model SCNP atau Syariah Conformity and Probability. SCNP sendiri atau Syariah Conformity and Probability sendiri itu dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Kupu, Sami, Saleh, dan Samudra. Lalu apa sih SCNP itu? Dapat kita ketahui, SCNP merupakan metode pengukuran kinerja keuangan yang merupakan penggabungan antara dua variabel, yaitu variabel syariah atau syariah conformity dan variabel pendekatan keuangan atau probability. Pengukuran kinerja perusahaan syariah harus menggunakan alat ukur berupa sisi syariah namun tetap memperhatikan probabilitasnya. Jadi pada sisi syariah dan sisi probabilitas itu keduanya harus sama-sama balance. Dan itulah sedikit latar belakang dari SCNP. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang variabel dan indikator pada model SCNP ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa SCNP ini adalah metode penggabungan dari syariah conformity dan profitability. Jadi ada dua variabel, yaitu variabel syariah dan variabel probabilitas. Nah, yang pertama adalah variabel syariah. Di sini ada 3 indikator, yaitu investasi syariah, Islamic income atau pendapatan syariah, dan yang ketiga adalah profit sharing atau rasio bayi hasil. Lalu apa sih yang dimaksud dengan investasi syariah? Investasi syariah merupakan penempatan dana pada sebuah entitas, namun entitas tersebut tidak boleh melakukan kegiatan yang mengandung masyir, maghrib, goror, dan riba. Nah, indikator investasi syariah ini merupakan indikator yang menghitung rasio perbandingan antara investasi syariah dengan investasi semuanya. Dengan rumus investasi syariah dibagi dengan total semua investasi, maka jika semakin tinggi investasi syariah, maka porsi syariahnya lebih tinggi daripada sisi konvensionalnya. Indikator yang kedua adalah syariah income atau pendapatan syariah, yaitu ada 2, halal dan non halal. Jika pendapatan non halal nanti akan masuk kepada dana kebajikan, dan dana kebajikan tersebut juga akan disalurkan lagi kepada nasabah tanpa ada orientasi keuntungan atau khordul hasan. Indikator pendapatan syariah ini mempunyai rumus pengukuran, yaitu Islamic income dibagi Islamic income ditambah non-Islamic income, yaitu pendapatan yang non halal ya. Nah, jika semakin tinggi pendapatan yang halal, maka semakin rendah pendapatan yang non halal. Berarti ini artinya baik ya teman-teman. Jadi namun ada syaratnya apabila kenaikan ini bertambah setiap tahunnya. Indikator yang ketiga adalah rasio bagi hasil, yaitu membandingkan transaksi mudharabah dan musyarakah. Pada intinya adalah asas kerjasama membandingkan dengan total semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Nah, selama ini bank itu ditulang punggungi oleh pembiayaan murabahah atau jual beli. Mengapa demikian? Karena pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah itu mempunyai resiko-resiko yang tidak terduga. Karena resiko-resiko ini akan ditanggung bersama. Jadi kalau ada laba itu juga ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola, dan apabila ada kerugian juga akan dibagi bersama-sama. Namun tidak dengan murabahah, itu sangat sedikit sekali resikonya. Variabel yang kedua adalah variabel probability atau probabilitas, mempunyai 3 indikator, yaitu ROA, ROE, dan NPM atau return on asset, return on equity, dan NPM profit margin. Nah, bagaimana pengukuran menggunakan model Syariah Conformity and Probability ini atau SCNP? Pengukuran menggunakan model SCNP ini menggunakan 4 kuadran, yaitu dengan garis X dan garis Y. Garis X ini menunjukkan syariah conformity dan garis Y ini menunjukkan probability-nya.
Jika semakin ke kanan sumbu X, maka penilaian syariahnya itu lebih baik. Nah, jika ke atas sumbu Y, maka penilaian probabilitasnya lebih baik. Begitu juga sebaliknya, jika ke kiri penilaian sumbu X, maka juga nilainya syariah lebih jelek, lebih buruk, dan semakin ke bawah sumbu Y, maka probabilitasnya lebih buruk. Kuadran yang pertama adalah upper right quadrant. Jadi, bank syariah menunjukkan sisi syariah dan profitabilitasnya itu yang tinggi karena pada sumbu X dan Y itu pada nilai positif. Yang kedua adalah lower right quadrant. Jadi, kuadran ini letaknya di bawahnya upper right quadrant. Jadi, pada sumbu X itu nilainya positif, tapi sumbu Y itu nilainya negatif. Jadi bank syariah menunjukkan kesesuaian syariah yang tinggi namun probabilitasnya itu rendah. Kuadran yang ketiga adalah upper left quadrant. Kuadran ini letaknya di kiri atas. Jadi pada sumbu X itu menunjukkan nilai negatif dan sumbu Y menunjukkan nilai positif. Jadi bank syariah menunjukkan sisi syariahnya itu rendah namun probabilitasnya itu tinggi. Yang keempat adalah kuadran lower left quadrant. Jadi kuadran ini letaknya di bawahnya upper left quadrant atau di kiri bawah. Pada sumbu X dan Y menunjukkan nilai negatif, artinya bank syariah menunjukkan sisi syariah dan probabilitasnya itu sama-sama rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalah-salah dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.